Ya, silakan Justinus Martir. Ya, kalau saya sih setuju sih. Memang Apanya? maksudnya setujunya itu ya memang kalau bangsa Israel itu memang dari penyembahan mereka Tuhannya itu memang untuk membunuh, maka buahnya itu Nih mereka. brotherku ini orang apa nih agamanya dulu nih? Saya Kristen. Hah? Saya Kristen. Oh. Ada termasuk yang membela Zionis atau tidak? Tidak. Oh, bagus. Udah itu aja tuh udah. Kita nggak usah pakai agama untuk itu. Itu pakai kemanusiaan pun udah keren lah. Lah, sekarang apa yang ingin Anda nyatakan dan sampaikan di sini ya terkait tentang Israel? Kita sudah fix. Kita tidak membela yang namanya kedoliman ya. Walaupun dalam kitab Anda perjanjian lama itu Bani Israel itu dilegitimasi menumpas satu kota, bahkan membunuh anak kecil. Itu dalilnya ada. Dan itu perkara nanti kita masuk dulu dalam ranah. Silakan ada yang mau disampaikan. My brother bertanya tentang Islam. Saya sarankan lebih baik tanya tentang Islam. Karena ada Bang Perah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan brotherku. Ya, bertanya ya. Boleh dek. Bertanya saja brother ya, biar ini room uni ini room tempat kalian bertanya tentang Islam. Tapi sekali kalian menjelaskan tentang Kristen, hati-hati. Kami juga mempelajari kekristenan soalnya. Ya, jadi saya boleh silakan. Yang mau saya tanyakan ya, masalahnya kalau ajaran Yesus itu sudah sempurna. Apa? Ajaran Yesus itu sudah sempurna, apalagi yang mau saya tanyakan ya. Kalau sempurna, kenapa Yesus berkata, masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, kalian belum sanggup menanggungnya, nanti akan datang dia roh kebenaran itu. Kalau udah sempurna, kenapa dia bicara seperti itu? Nah, itu perkataan Yesus atau bukan? Perkataan Yesus lah brother. Bisa. Yesus yang berkata, masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu. Nih saya kasih datanya ya. Bentar ya. Yohanes 16. Ya, ini Yohanes 16. Yohanes 16 ya. Kita bacakan firman-Nya saudara kita Kristen ini ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, bukan Roh Kudus. Beda Roh kebenaran dengan Roh Kudus. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Coba, kalau memang Yesus itu sudah sempurna ajarannya, kenapa dia berkata seperti itu? Lalu dia terbang ke langit. Kan gitu. Itulah roh kebenaran itu adalah roh Yesus itu sendiri. Karena roh yang di dalam Yesus itu adalah tunggal. Ya, dia esa rohnya. Ya kalau memang rohnya, kalau memang roh Yesus sendiri, kenapa dia berkata begitu? Masih banyak. Udah sampaikan aja lah gitu. Iya, dia memang peribahasa. Apa Yesus harus begitu-gitu ngomong? Supaya orang bisa menafsirkannya itu bisa mengerti. Karena kalau zaman dulu itu pada bodoh-bodoh semua, tidak dimengerti. Oke, jadi peribahasa untuk apa ketika Yesus berkata, masih banyak yang ingin ku sampaikan kepadamu? Ya, itu tentang kebenaran. Karena orang Kristen sekarang banyak yang melakukan ketidakbenaran, ya. Wah, jujur. Dari penyembahan saja mereka itu mengiring ajaran Yesus, ya. Waduh. Untuk menyembah Yahweh. Yahweh itu dari perjanjian lama itu. Justin izin sama Bang Perah dulu ngobrolnya ya, Dekku. Justinus, Pin temenin Justinus Martir ya.
Mana Oke, silakan. Yahweh itu kenapa tadi? Siapa Yus? Yahweh itu kan iblis, itu yang disembah orang Zionis itu iblis. Mereka itu dapat ilmu semua itu dari sains-sains itu ya. Ilmu sains itu dari iblis Yahweh. Yahweh itu iblis, tapi orang Kristen itu banyak tidak mengetahui. Mereka itu menyembah ya, bukan menyembah Yesus, tapi mereka menyembah Bapa Yahweh. YHWH itu yang mereka sembah. Maka saya sangat prihatin dengan ajaran-ajaran pendeta-pendeta di Indonesia ini, ya mereka itu sudah menyesatkan. Makanya kalau Tuhan sekarang lagi bertindak, Tuhan Yesus itu sekarang ini sudah bertindak, mau dibubarkan itu gereja-gereja itu, ya mau diratakan, ya tidak ada yang berdiri di atas batu yang lainnya ya. Bangunan-bangunan itu akan roboh. Itu yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Jadi pendeta itu mengajarkan ya orang Kristen menyembah Allah, menyembah Bapak Yahweh, YHWH, bukan menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu hanya nama di bibir saja disebut-sebut itu, di bibir saja, bukan di. Jadi maksudnya kalau Yahweh itu iblis, Yesus ini datang dari mana? Yesus itu datangnya dari sorga, tetapi mereka mengajarkan pendeta-pendeta itu Yesus itu datangnya dari Yahudi, dari bangsa Israel. Padahal ada pembodohan pendeta. coba kita lihat Yohanes 3:16. Di sini kan dikatakan begini oleh Yesus. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, di situ Allah siapa di situ kalau bukan Yahweh? Ya bukan dong. Kalau Allah itu kan sudah dijelaskan di 2 Tesalonika 2 ayat 11. Jadi pendeta itu mengajarkan menyembah Allah. Sedangkan Allah yang tertulis di Alkitab itu ya sudah dijelaskan oleh 2 Tesalonika 2 ayat 11. Yang mendatangkan kesesatan. Nah, yang mendatangkan kesesatan bagi umatnya ya yang percaya dengan dusta. Jadi yang mengikuti pendeta-pendeta, jemaat-jemaat yang di gereja itu semuanya itu mengikuti dustanya pendeta-pendeta. Karena pendeta ini mengajarkan perjanjian lama, mengajarkan yang disembah oleh orang Zionis, orang Yahudi itu, mereka itu pagan semuanya. Siapa aja yang pagan? Yahudi, pendeta, terus? Ahli-ahli Taurat, Farisi. Buset. Sampai sekarang itu Gimana taunya? Oleh pendeta-pendeta. Perpuluhan itu saja sudah tidak benar, itu adalah hasil rampasan dari Abraham diserahkan kepada Melkisedek, imam besar. Di situ imam besar Melkisedek itu ya rajanya Sodom, ya kan? Sedangkan Sodom dan Gomora itu kan sudah dimusnahkan oleh Iblis Yahweh, ya, tidak diberi pengampunan di situ. Makanya Yahweh itu jahat. YHWH itu dia menyesatkan. Yahweh jahat ya. Kan. Jadi Yahweh sama YHWH sama nggak itu? Sama. Itu pemanggilannya saja ya. Oh. Kalau sama Allah Bapa? Ya sama lah, Bapak itu kan mereka itu memanggil Yahweh itu kan Bapak. Ya bapaknya iblis, Bapak iblis itu Allah. segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Gitu. Yesus sudah menjelaskan itu semua.
Ini mewakili, mau ngomong kayak gini tuh mewakili Kristen nggak? Hah? Mewakili Ngomong kayak gini tuh mewakili Kristennya sendiri nggak? mewakili Kristen, saya mewakili kebenaran. Kebenaran yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, dia akan memberikan roh kebenaran itu, ya, yang ditanamkan ke dalam hati. Oh, tapi nggak mewakili Kristen, Justinus ini. Justinus ini nggak mewakili Kristen berarti? Saya mewakili kebenaran. Ya, kalau benar Mewakili ya kebenaran, kalau gitu. salah katakan salah. Nah, Itu Justinus kalau kayak gini tuh bisa disebut Kristen nggak? Hah? Apa? Justinus sendiri, Justinus sendiri menyebut diri Justinus Kristen nggak? Saya Hmm. jemaat. Iya, Justinus ini Kristen atau gimana jatuhnya kalau menganggap Yahweh itu adalah Jemaat. iblis? Jemaat Kebenaran. Jemaat yang dibangun oleh Tuhan Yesus di atas batu karang. Nah kan Kristen itu namanya pengikut Kristus. Karena Justinus Martir ini pengikut Kristus atau bukan? Saya pengikut Yesus. Artinya Justinus Martir Kristen Hah? atau bukan Kristen? Siapa? Justinus Martir ini Kristen atau bukan Kristen sebenarnya? Saya pengikut Yesus. Mau bukan Kristen berarti ya? Bukanlah, Kristen itu kan kata ejekan itu. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Untuk pengikut Yesus. Kan? Kalau saya pengikut Yesus. Nah, jemaat yang dibangun di atas batu karang. Namanya apa? Nggak punya nama ya? Namanya jemaat. Namanya jemaat. Jadi ini nama agamanya agama jemaat gitu ya? Jadi sangat memprihatinkan ajaran-ajaran pendeta itu. Sudah banyak orang Kristen itu ya sudah disesatkan ya. Ya percuma lah dia pergi ke gereja. Ya kan? Kalau menyembah iblis itu nggak ada gunanya. Mau berbuat baik juga ya tetap aja. Mereka tetap binasa. Lah, tapi kan Yahweh ini kan nama lainnya Allah Bapa yang salah satu dari Tritunggal. Ya, iya, Tritunggal itu kan memang menyesatkan itu kan Tuhannya Zionis itu. Itu tiga itu. Ada Allah Bapa, ada Allah Putra, namanya kan, ada Allah Roh Kudus, tiga. Kalau ditambah Bunda Maria, 4. Ya kan? Jadi Tritunggal sesat, Yahweh iblis, Allah Bapa itu iblis juga, nama lain dari Yahweh. Ini dapat pengajaran seperti ini dari siapa? Ya dari roh kebenaran. Dari roh kebenaran. Yang dijanjikan Tuhan Yesus. Mantap, Roh Yesus sendiri roh kebenaran itu. Terus udah memberitakan ini kepada orang-orang Kristen. Sudah, tetapi ditolak. Mereka mengatakan saya yang sesat. Kenapa, Mbak? Coba alasannya apa? Alasannya roh kebenaran yang datang kepada Justinus Martir mengatakan Yahweh itu adalah iblis. Alasannya dari mana? Iya, kita kan belajar Alkitab. Kalau di Alkitab itu ya memang ada tertulis Yahweh itu iblis. Yahweh Di mana tuh? Itu ada di 2 Samuel ya. 2 Samuel 20 berapa itu? 24. Hah? 2 Samuel 24 sama 1 Tawarik 21 itu. Iya, iya. Satu kan? Ya? Itu sangat jelas. Yang menghasut Daud, ya, yang menghasut Daud itu adalah YHWH kalau di
2 Samuel itu ya. 2 Samuel 24 ayat 1 itu. Wah, Tuhan dia sendiri yang berfirman. mungkin Justinus belum ngedengerin penjelasan Kristen mungkin. Basmi itu orang bangsa Israel itu, tetapi ada itu yang namanya yang diutus itu, dia tidak tega loh mau dibabat habis. Itu kejam sekali Yahweh, ya kan? Mau dibabat habis itu bangsa Israel 12 suku itu, sampai itu ada satu suku yang tidak ditulis, itu adalah suku Lewi yang tidak ditulis di situ, tidak didaftarkan. Jadi pemusnahan massal itu. Makanya di 1 Tawarik 21 ayat 1 itu dijelaskan bahwa yang menghasut itu adalah si iblis. Jadi jelaslah Yahweh itu iblis. Dia yang berfirman kan di situ. Nah, makanya ada itu yang prajurit yang diutus itu, dia tidak menuliskan semuanya karena bagi dia itu adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Dia tidak setuju sebenarnya. Mau tidak mau dia diutus itu. Terpaksa, namanya juga kan prajurit. Terus ketika Yahweh ini nyuruh Israel, Tuhan yang benarnya kemana? Siapa Tuhan yang benarnya namanya itu? Tuhan yang benarnya itu belum muncul karena bangsa Israel itu bangsa yang paling terpuruk, itu pagan. Mereka itu tidak mengenal Tuhan. Penyembahan mereka itu apa aja disembah, batu disembah, ya kan? Maupun hewan juga disembah kok. Hewan itu Azazil itu ada di Imamat 18 ayat 8-10, Imamat 16 itu. Nah, Imamat 16 itu ayat 8, 10 sampai 16 itu. Ya. Mereka itu memberikan seekor kambing itu dilepaskan di padang gurun untuk Azazil. Azazil itu iblis loh. Iblis, tapi dia kalah sama Yahweh singkatannya. Kalau Yahweh ini iblis kalah sama Yahweh. Iya, Azazil itu masih di bawah Yahweh. Azazil masih di bawah Yahweh. Satu kambing kan dua kambing. 2 kambing jantan. Iya. 2 anak kambing jantan itu ya. Nah, diserahkan kepada Yahweh, satu kepada Azazil satu. Nah, yang satunya itu untuk Azazil itu dilepaskan di padang gurun. Oke, nah terus si Yahweh ini pertama kali muncul kapan? Yahweh itu muncul itu ada di Keluaran 3 ayat 15. Dia menyatakan dirinya kepada bangsa Yahudi bahwa dialah Allahnya Abraham, Allahnya Yakub, Allahnya Ishak. Dia menyatakan dirinya. Oh gitu. Iya. Dari Abraham yang versi Perjanjian Lama itu nyembah Yahweh gitu. Ya itulah Yahweh. Abraham itu menyembah Yahweh, Musa juga menyembah Yahweh. Musa itu berhala, dia bikin ular tembaga itu. Dia juga menyembah berhala. Di Yohanes 3 ayat 14 ya, di situ sudah dikatakan oleh Yesus, nah, Musa meninggikan ular di padang gurun. Siapa yang ditinggikan di padang gurun? Kan ular, sudah jelas di situ ularnya. Nah, ular apa? Ular tembaga. Kalau di dua raja-raja 18 ayat 4 ya. Di situ sudah dimusnahkan oleh rajanya Hizkia ya, penyembahan itu ya. Dari zamannya Musa itu sampai keturunannya itu. Nah, pas di Raja Hizkia itu dimusnahkan penyembah berhala itu, termasuk loh batu itu ya. Dimusnahkan. Loh batu itu berhala itu. Yang loh batu berhala. 2 loh batu itu yang 10 hukum Allah itu juga itu berhala. Waduh.
Itu yang berfirman itu Yahweh. Jadi di perjanjian lama itu tidak ada seorang pun yang menyembah Tuhan itu yang benar, tidak ada. Jadi yang benar itu di satu Masehi. Tuhan itu sendiri yang menyatakan dirinya, ya, rohnya itu dari surga itu turun ke dunia ini, ke bumi ini. Dia menyatakan dirinya, ya. Nah, disitulah diajarkan oleh Yesus, ya. Itu dinyatakan oleh Yesus itu roh kebenaran itu, ya. Oke. Itu roh kebenaran. Makanya Kenapa telat datangnya? Hah? Kenapa telat datangnya? Kok baru tahun 1? Berapa ribu tahun tuh menyesatkan manusia si Yahweh ini? Kalau dari Adam dan Hawa itu kan ceritanya kan sudah hilang kemuliaan Tuhan itu, ya, sudah putus hubungan dengan Tuhan, sudah putus hubungan. Nah iya, kenapa Tuhan itu telat turunnya gitu loh? Kenapa baru tahun 1 turunnya? Ya, ada apa di tahun 1? Maksudnya bukan telat karena hilang kemuliaan. Karena Tuhan itu marah kepada Adam dan Hawa karena dia mengikuti si Yahweh ini. Waduh. Jadi semua tokoh di perjanjian lama itu menuhankan Yahweh yang iblis gitu maksudnya? Iya, Adam dan Hawa itu kan dijadikan Tuhan Set dah sama si Yahweh. Itu yang berfirman itu Yahweh kepada Adam dan Hawa. Ya, kamu kuasailah bumi ini. Kuasailah bumi ini, kuasailah burung-burung yang di udara, kuasailah hewan-hewan yang ada di laut, yang ada di darat. Jadi Yahweh itu, ya, memberikan kekuasaan kepada Adam dan Hawa untuk menguasai bumi. Makanya Tuhan itu yang di surga itu marah. Jadi terputuslah hubungan dengan Tuhan itu, ya, kemuliaannya hilang karena sudah diajarkan oleh Yahweh itu ilmu sains, diajarkan kepada Adam dan Hawa itu ilmu pengetahuan diajarkan gitu. Wajar. Karena itu ilmu seks, ya, kata Yahweh, beranak cuculah. Maka diajarkan Adam dan Hawa itu berhubungan intim, jadi beranak cucu. Itu kan kutuk semua itu, dikutuk lagi oleh Yahweh, beranak cucu sampai dikutuk lagi oleh Yahweh. Pasiran laut di tepi pantai itu, hamparan pasir itu, begitulah keturunanmu. Begitu. Ya, setelah itu di zamannya Nuh itu dimusnahkan lagi oleh Yahweh. Dimusnahkan lagi oleh Yahweh. Siapanya? Semuanya dimusnahkan, tinggal 8 orang itu, yaitu zaman Nuh dan 8 orang. Kayak mana ya? Iya, makanya Yahweh itu dari buahnya itu adalah Tuhan yang haus akan darah. Sampai sekarang itu bangsa Israel itu haus darah. Lihat saja itu Palestina itu dibom habis-habisan itu. Berapa nyawa melayang itu nggak sempat bertobat itu. Gara-gara si Yahweh ini gitu. Iya, makanya kalau masalah kemanusiaan saya itu, ya, saya nggak bela yang mana-mana, tapi memang berdasarkan hati nurani lah, kemanusiaan. Saya tidak dukung itu Zionis itu kejam. Kejam bagi saya, kalau sudah menghilangkan nyawa itu kejam. Tapi orang Kristen mereka, ya, mendukung Israel itu. Saya tidak suka kalau mendukung yang pembunuhan kayak begitu, pembunuhan massal itu. Yang namanya atas perang itu, ya, itu sudah kejahatan total mengatas namakan perang itu.
karena membunuh di situ tidak lagi di penjara, tidak lagi dihukum. Itulah kejahatan yang paling besar, yang paling keji. Sampai turun Membunuh ya? sampai akhir zaman begitu juga lah mereka itu Zionis. Terus kenapa Kristen Indonesia masih banyak yang menyembah Yahweh? Kenapa itu? Karena ketidaktahuan mereka. Mereka kurang wawasan, kurang pengetahuan ya. Maka bisa membahayakan juga mereka. Bisa jadi binasa Itu pengetahuan. masuk gimana? Jadi yang menyembah Yahweh yang iblis ini dia yang orang Kristen tapi menyembah Yahweh yang iblis ini, dia masuk mana? Neraka atau surga? Yang jelas ya masuk neraka lah. Banyak dong orang Kristen masuk neraka atau semuanya atau gimana? Banyak karena Yesus sendiri Banyak. mengatakan ya hanya sedikit. Waduh, siapa yang report? Jadi dia Tuhannya bukan Allah ya, dia nggak pernah Jumatan, nggak pernah puasa Ramadan, nggak pernah sholat juga, dia Tuhannya Yesus gitu. Res, katanya tadi, Yes. Ya. katanya tadi yang masuk surga dikit kan? Nah, Ya iyalah, surganya seluas berapa sih? Kan sempit banget surganya. Enggak. yang namanya roh, lu mau ditaruh di toples juga cukup-cukup aja. Anjir, iya deh. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.